Salam pasti laris. Sekarang saya akan berbagi video yang berjudul contoh kata-kata yang tidak bermanfaat dari tokoh agama. Judulnya yaitu kata-kata yang tidak bermanfaat dari tokoh agama. Coba kita perhatikan atau coba kita ingat-ingat, coba kita sadari, ada atau banyak kata-kata yang keluar dari tokoh agama, dari pemuka agama, tokoh agama apapun. Contoh kata-katanya seperti ini. Kata-kata ini sering diucapkan ketika tokoh agama tersebut sedang berdoa atau menyuruh kepada jemaahnya, kepada yang hadirnya, menyuruh berdoa seperti ini. Contoh, terima kasih ya Tuhan, hamba selalu diberikan kekayaan berlimpah, hamba selalu diberikan kesehatan yang berlimpah, hamba selalu diberikan uang yang berlimpah. Yang saya garis bawahi adalah kata hamba. Menurut saya atau versi saya, hamba sama dengan anak buah, hamba sama dengan karyawan, hamba sama dengan bawahan, hamba sama dengan di bawah kita. Sehingga ketika kata hamba sering kita ucapkan, dikarenakan sering kita ucapkan, kata-kata tersebut melekat dan nempel ke diri kita, maka yang terjadi atau kelakuan kita, kebiasaan kita itu yaitu minder, selalu tidak percaya diri, banyak khawatir, banyak rasa takut. Itu disebabkan karena kata hamba sudah melekat, sudah menempel ke diri kita sendiri. Terus kata-kata yang baik atau yang bermanfaat dalam berdoa harus seperti apa? Kalau saya pribadi seperti ini. Saya berdoa tangannya tidak seperti ini, tapi tangannya seperti ini. Nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan kenapa tangannya harus seperti ini, tapi nanti di video selanjutnya. Saya pribadi kalau berdoa seperti ini, tangannya nempel menghadap ke atas. Ucapan saya seperti ini. Terima kasih ya Tuhan, diriku selalu diberikan kesehatan yang berlimpah, diriku selalu diberikan kekayaan yang berlimpah, diriku selalu diberikan uang yang berlimpah. Atau saya sering mengucapkan kalimat seperti ini, biasa tangan nempel. Terima kasih ya Tuhan, Tony selalu diberikan kesehatan yang berlimpah, Tony selalu diberikan kekayaan yang berlimpah, Tony selalu diberikan uang yang berlimpah. Terserah Anda memilihnya kalimat yang mana, mau menyebutkan diriku atau mau menyebutkan nama Anda masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya supaya diri kita hilang dari sifat minder, tidak percaya diri, selalu putus asa, selalu penakut, selalu khawatir. Kenapa? Karena kalau menyebutkan diriku atau nama kita berarti kita menjadi diri sendiri. Kalau hamba, efeknya ya tadi seperti tadi. Kalau siapapun yang sering mengucapkan kata hamba di dalam berdoa atau berafirmasi ataupun baca mantra, maka yang terjadi ya tadi, hidupnya atau dirinya selalu tidak percaya diri, selalu khawatir, selalu minder, selalu malu dan lain sebagainya.
Itu contoh dari tokoh agama atau pemuka agama apapun. Yang kedua, contoh kata-kata dari pemuka agama atau tokoh agama yaitu kita harus takut kepada Tuhan. Kita harus hanya takut kepada Tuhan karena Tuhan maha segalanya. Yang saya garis bawahi adalah kata takut. Saya menyadari atau saya pernah mengingat-ingat kata takut. Saya contohkan seperti ini aja biar paham. Contoh, saya disuruh takut sama harimau oleh pemuka agama. Contoh gini, Tony, kamu harus takut sama harimau. Tony, haruslah takut kamu sama harimau. Pertanyaan saya, ketika ada harimau, contoh ini harimau, saya harus takut sama harimau. Apa yang akan saya lakukan? Apakah saya mendekati harimau ataukah menjauhi? Saya pribadi sih mengalami pasti menjauhi harimau. Kenapa? Karena saya takut sama harimau. Paham kan maksudnya? Ketika seseorang takut sama harimau atau disuruh takut sama harimau, pasti seseorang tersebut akan menjauh, akan menghindar, dan tidak akan mendekati, tidak akan mendekat. Kenapa? Karena kata-katanya adalah takut. Begitupun ketika tokoh agama menyuruh kepada jemaahnya, kepada masyarakatnya untuk takut kepada Tuhan atau hanya takut kepada Tuhan, dengan sendirinya jemaah tersebut, masyarakat tersebut yang disuruh oleh tokoh agama atau pemuka agama apapun, maka yang terjadi seseorang tersebut, masyarakat tersebut pasti menjauh dari Tuhan, pasti selalu menghindar dari Tuhan. Beribadahnya malas, sungkan, banyak alasan, dan berdoa pun selalu sungkan, selalu malas. Kenapa? Karena ada rasa takut kepada Tuhan. Terus yang bermanfaat atau yang memberdayakan, kata-katanya harus seperti apa? Mungkin seperti ini. Tuhan itu maha pengasih dan penyayang. Tuhan adalah teman kita. Tuhan adalah teman kita. Jadi kalimatnya, Tuhan adalah maha pengasih dan maha penyayang. Tuhan adalah teman kita. Kok teman? Ya, kenapa? Karena coba aja Anda bayangkan dan Anda perhatikan diri Anda. Ketika Anda bertemu dengan teman, yang Anda rasakan pasti yang pertama tidak malu atau tidak canggung. Yang kedua, untuk meminta apapun tidak malu, tidak ada dinding pemisah. Contoh saya sama teman saya, contoh saya mau minta pertolongan, tolong bro, saya pinjem duit, tolong bro angkutin barang ini. Kita pasti tidak ada rasa malu, tidak ada rasa takut ketika kita bertemu atau berhadapan dengan teman. Begitupun dengan Tuhan. Kalau di dalam diri kita, Tuhan kita anggap sebagai teman, maka kita tidak akan malu untuk selalu berdoa. Kita tidak akan sungkan untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Itu versi saya. Tapi kembali ke masing-masingnya, kembali ke selera dan ke hobi masing-masingnya. Terima kasih. Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, bulan Juni tahun 2020. Salam pasti laris.